Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setia Kurniawan dari S1 PTE A Angkatan 17. Saya akan mempresentasikan mengenai Microsoft Project pada perencanaan proyek saya. Jadi proyek saya ini adalah proyek untuk pembuatan website. Kemudian untuk summary task pada perencanaannya adalah sebagai berikut, di mana proyek ini akan dikerjakan mulai 16 April 2021 dan direncanakan selesai pada 9 Juni 2021. Total durasinya ada 36 hari. Terus jam kerjanya 717 dan biaya yang direncanakan adalah 52.730. Dan untuk saat ini biayanya masih ada 57.730 karena progresnya masih belum dimulai atau masih dalam tahap perencanaan. Terus tasknya ada 26, task not yet started 26, task complete masih 0 karena belum dimulai untuk progresnya. Jadi ini masih berupa perencanaan. Kemudian untuk pengontrolannya, jadi sebelumnya di sini seluruh task ini diasumsikan selesai semua, yaitu pada kondisi 100%. Kemudian pada baseline-nya saya set untuk hari ini. Jadi nanti terkait budgeting itu ada beberapa item yang belum terhitung karena item ini yang saya blok ini masih belum dilaksanakan. Ini reportnya, project summary, sama seperti perencanaan tadi. Bedanya yaitu untuk remaining-nya menjadi 0 karena uangnya sudah dipakai. Jadi pilih di sini, dan selisih antara cost scheduled dengan cost aktual adalah 0. Artinya uangnya pas, tidak kelebihan dan tidak minus. Kemudian untuk task complete ada 26 karena tadi sudah saya set progress tasknya 100% semua. Total resource-nya tetap 10. Lalu top level task ini ada 5. Jadi pada project saya tadi top level task-nya ada 5, kemudian di bawah top level task ini ada subtask yang lain. Jadi totalnya ada 26. Ini adalah rincian dari top level task-nya. Lalu selanjutnya critical task ini tidak ada karena tidak ada critical task pada project saya ini. Kemudian milestones juga tidak ada. Lalu working days, ini working days-nya jam kerja standar mulai dari jam 8 sampai 12 istirahat, kemudian pukul 13 sampai 17 kerja lagi. Selanjutnya current activities, ini ada unstarted tasks, di sini tidak muncul karena memang project ini saya set complete semua 100%. Lalu task starting soon juga otomatis tidak ada karena memang sudah selesai, diasumsikan selesai semua. Kemudian task in progress juga tidak ada. Lalu completed task ini baru ada karena tadi semuanya saya set 100%. Ini untuk completed task as of Friday, tanggal hari ini. Nah, ini untuk jam kerja, biaya, persentase komplitnya 100% semua. Kemudian start finish-nya dan durasinya. Ini task name. Lalu untuk task yang harusnya dimulai ini juga kosong karena sudah saya set 100 semua. Kemudian sleeping task-nya ini juga kosong. Lalu untuk cost-nya yang pertama adalah report dari cash flow-nya. Langsung saya arahkan. Ini untuk text name terdiri dari top level task dan subtask di bawahnya.
Lalu ini anggaran, ini tanggalnya. Jadi pengeluaran serta item tanggalnya ini di bawah adalah totalnya. Jadi langsung kita arahkan ke ujung. Ini totalnya, total dari seluruh cash flow pada project saya. Totalnya ada 57.729.825. 52.729.825. Lalu selanjutnya budget. Nah, ini budget terkait dengan setting baseline saya tadi. Jadi karena baseline-nya hari ini ada beberapa cost yang tidak dihitung. Yaitu jadi baseline ini aktual sesuai dengan tanggal. Karena project saya direncanakan selesai tanggal 9, jadi ada beberapa cost yang memang belum terhitung di budget ini. Kemudian over budget tax ini kosong karena tidak ada budget yang melebihi dari yang kurang atau melebihi dari kebutuhan. Kemudian over budget resource juga tidak ada karena setting yang saya rencanakan pada resource-nya atau sumber daya itu pas. Kemudian untuk earned value atau pendapatannya ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada plan di sini ada plan value, earned value, AC atau actual cost, kemudian SV dan CV. Berdasarkan tabel ini nanti bisa dilakukan simulasi CPI dan SPI atau Cost Performance Index dan Schedule Performance Index. Nanti akan disimulasikan setelah saya selesai menjelaskan report. Kemudian tadi sudah masuk ke assignment. Yang pertama adalah who does what atau siapa melakukan apa. Jadi nama sumber daya, kemudian dia tugasnya apa. Jadi di sini ada project manager yang melakukan promotion dan planning. Kemudian sistem analyze melakukan membuat entry dan seterusnya. Kemudian UI UX melakukan task-task yang ada di bawahnya ini dan seterusnya sampai ke seluruh work research. Untuk yang material tidak ada karena di sini sifatnya hanya untuk yang pekerja dan memiliki tugas. Kemudian yang selanjutnya ini hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini ada jadwalnya sendiri, ditambah kolom jadwal. Jadi bisa kita lihat di sini ada jadwalnya dari masing-masing research mendapat jadwal per harinya, berapa jam dia kerja dan lain sebagainya. Lalu to-do list ini tidak ada. Ini to-do list itu maksudnya apa yang harus dilakukan yang belum dilakukan, jadi harus dilakukan. Nah, karena tadi saya set 100% semua, jadinya tidak ada yang harus dilakukan lagi, artinya kosong. Lalu overall allocated resource ini juga kosong karena resource yang saya set itu pas semua, jadi terpakai semua dan tidak ada yang kelebihan ataupun tidak terpakai. Ini ada kemudian ada workload atau beban kerja. Di sini ada dua, task usage dan resource usage. Task usage ini menjelaskan mengenai sumber daya yang dipakai pada masing-masing task. Jadi misal di planning atau perencanaan, itu yang terpakai yang melakukan pekerjaan adalah project manager, kemudian hosting dan wifi. Kemudian menganalisa ini yang bekerja adalah system analyst, technical writer, dan seterusnya. Sampai ke task yang terakhir yaitu promotion. Kemudian di bawahnya ini ada total. Jadi tadi pada masing-masing hari itu ada total jamnya sampai ke akhir yaitu totalnya 717,33 jam sesuai dengan pada summary task tadi. Kemudian resource usage ini bedanya ini adalah kebalikannya tadi. Jadi kalau tadi
adalah task name, kemudian yang bekerja itu siapa. Kalau di sini adalah yang bekerja itu siapa, kemudian dia mengerjakan apa. Hampir sama, juga ada jadwal-jadwalnya seperti ini. Juga ada totalnya. Totalnya juga sama, 717. Bedanya hanya di susunan pada tabelnya. Kemudian untuk custom sendiri ini adalah fitur di mana kita bisa memilih apa saja yang mau dilaporkan. Kalau tadi kan memilih secara fitur secara manual, kalau ini kita bisa langsung memilih mana saja yang mau ditampilkan. Misal work, terus bisa di preview. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tadi SPI dan CPI atau Cost Performance Index dan Schedule Performance Index. CPI sendiri ini indeks performansi untuk mengetahui seberapa efektif biaya yang didapat dibandingkan dengan pengeluaran atau cost. Jadi cost berbanding dengan value, earned value atau nilai yang didapat. Jadi kita klik view, kemudian more table, earned value, apply. Nah, ini untuk yang kondisi normal atau kondisi jika sama dengan waktu yang direncanakan. Jadi misal saya ambil nilainya dari masing-masing task. Yang kita butuhkan adalah tabel nilai dari BCWS dan BCWP dan juga ACWP. Kita pindah ke Excel, kita paste. Ini sebelumnya ada untuk saya latihan. Kemudian yang ACWP juga. ACWP. Oke. Nah, di sini rumusnya sudah saya masukkan sesuai dengan rumus yang ada di modul. Di sini persentase CPI itu 100%. Ini berarti 100% ini sama dengan 1 ya maksudnya. CPI 1 atau persentasenya 100%. Di sini berarti biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai yang didapat. Nah, apabila nanti ada kondisi persentasenya di atas 100%, maka biaya yang dikeluarkan kurang dari nilai yang didapat atau proyek tersebut kondisinya sangat bagus. Apabila di bawah 100% atau di bawah 1, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai yang didapatkan. Kalau untuk SPI ini, misal nilainya 100% atau 1, ini berarti kinerja proyek sama dengan rencana awal. Jadi pas, tidak dapat dikatakan dalam kategori baik, tapi lebih baik lagi apabila melebihi dari 100%. Apabila kurang dari 100%, maka kinerja proyek tersebut dapat dikatakan buruk. Nah, ini untuk simulasi durasi proyeknya sesuai rencana. Kemudian saya akan mencoba untuk durasi proyek, misal saya molorkan. Nah, misal saya molorkan di bagian ini, membuat information arsitektur. Ini saya buat menjadi 5 hari. Lalu kita lihat earn value-nya. Nah, kita copy nilainya. Kita paste di sini. Semuanya ya, 2 kolom.
Nah, di sini lihat apabila proyek saya molorkan, maka CPI-nya ada di bawah 1 atau presentasinya di bawah 100, yaitu 90%. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan lebih dari nilai yang didapat. Jadi dapat diartikan proyek tersebut manajemen biayanya buruk karena disebabkan oleh proyek yang molor tadi, sehingga biaya yang dikeluarkan bertambah. Untuk XPI-nya karena di bawah 100% berarti kinerja proyek kurang dari rencana yang telah direncanakan tadi. Jadi karena SPI ini berkaitan dengan schedule atau jadwal, jadi kinerja proyek di sini kurang bagus. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi proyek dari saya. Kesimpulan dari proyek saya ini adalah untuk cost performance index-nya itu baik karena nilainya 1 dan tidak kurang dari 1. Kemudian untuk SPI-nya juga baik karena nilainya 1 atau tidak kurang dari 1. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.